Terima kasih loh kata Bapak. Jadi ya memang itu saya berpikir bagaimana ya kalau saya mengampuni, enak banget pikirku kan. Jadi orang dia berbuat, aduh kok tega banget sih, saya nggak menyangka apa sih, mana cintanya dulu kok bisa sampai gitu kan. Jadi saya berpikir apakah saya mengampuni dia? Kalau saya mengampuni dia enak banget ya, aku bilang gitu. Tapi hati saya berpikir tidak, saya harus mengampuni dia. Kalau saya tidak mengampuni dia, saya akan terus sakit hati sampai seumur hidup saya gitu. Anak dia adalah anak saya juga gitu. Jadi seumur hidup saya itu saya akan tetap sakit hati dengan dia gitu. Anak waktu itu sudah 2 memang ya, dua dan sampai sekarang masih 2 ya. Jadi kuputuskan, saya bilang Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni dia, aku bilang. Terus datang iblis, enak aja dia udah berbuat dosa kamu ampuni lagi, emang apaan, enak banget dia katanya gitu kan. Tuhan, mana yang harus kupilih, mengampuni apa tidak mengampuni? Mengampuni saya terus terang menderita gitu kan, saya akan terus bawa dia seumur hidup sampai mati pun saya kalau tidak mengampuni akan terintimidasi terus kan. Kalau tidak mengampuni, kalau mengampuni pun seumur hidup akan sama-sama terus juga. Tapi lebih luar biasa lagi, kami akan bahagia gitu kan. Amin ya. Jadi kuputuskan, Tuhan tolong saya, dengan kekuatanmu saya bisa mengampuni suami saya. Kalau tanpa kekuatanmu saya tidak mampu. Saya tidak mampu untuk mengampuni dia. Terus Tuhan bilang, ampuni dia. Ya. Suami saya bilang, "Mam, kalau kau mengampuni, datang ke penjara, ibadah hari Sabtu, kita bertemu, kita selesaikan secara jantan." Terus saya bilang, emangnya selama ini nggak jantan ya? Dia kurang jantan. Saya bilang, ya, saya putuskan, akhirnya saya datang untuk menemui dia untuk memberikan pengampunan kepada dia. Terima kasih. Pada saat Ibu ngelihat pertama kali, perasaannya gimana sih Bu? Aduh, kamu itu cuman, padahal udah ambil keputusan itu ya. Tapi itulah di saat kita memberi, aduh kasihan kali lah suamiku ini, kok bisa kamu jatuh ke dalam dosa gitu sih Pi, gue bilang gitu kan. Apa sih yang ini yang membuat kamu gitu? Makanya kamu datang kepada Tuhan biar kamu jauh dari dosa, gue bilang gitu kan. Akhirnya ya dengan hati yang ada hati yang sedih, ada hati yang sukacita, kami sama-sama berdoa, sama-sama mengampuni semuanya. Waktu itu bisa yakin Pak Paulus benar-benar minta ampun dari hati gitu? Bapak? Atau cuman pura-pura saja misalkan yang gitu? sandiwara gitu loh. Yakin nggak? Kan banyak istri-istri kan berpikir gitu, nih suamiku juga tak ampuni nanti ngulang lagi. Saya tahu betul karakter dia ya. Memang dia dengan hati yang sungguh-sungguh untuk minta ampun gitu. Karena dia selalu menangis, "Mam, aku minta maaf," gitu dia. Ya betul Pak. Ya saya menceritakan ini membagi untuk pemirsa, bukan berarti saya membuka aib suami saya, tetapi ini suatu kesaksian yang bagaimana kami dipulihkan, menjadi hubungan kami semakin baik gitu, pelajaran itu. Pak Paulus sendiri waktu pada saat Bapak mau minta ampun nih, Bapak ada nggak sih kekhawatiran, ada perasaan, aduh nih diterima nggak sih ini permohonan maafku nih, apa jangan-jangan nanti gimana kalau akhirnya istri Bapak memutuskan untuk malah justru minta cerai? Ada nggak kepikiran-kepikiran seperti itu? Ya jujur, kekhawatiran itu tidak sedikit, banyak sekali. Iya. Bukan tidak ada ya, tapi tidak sedikit. Ya, secara normally manusia, saya sangat khawatir tentunya. Kekhawatiran saya begini, saya dalam kondisi di penjara, sedangkan kebebasan saya masih dalam waktu 3 bulan yang akan datang. Itu pun bila pembebasan bersyarat saya disetujui. Kalau tidak masih 6 bulan yang akan datang. Tapi karena saya ingat, ya kan, sedangkan Tuhan yang Maha Kuasa itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Dia Maha Pengampun. Kalau dia udah bilang engkau kuampuni, ya kan pasti diampuni. Nah dari situlah timbul dalam hati saya sebuah keyakinan yang menghasilkan iman itu, bahwasanya saya pasti akan diampuni dan saya akan pasti dipulihkan dari segalanya ini. Nah setelah itu timbul dalam hati saya, ya kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi, dan sama sekali tidak ada kekhawatiran itu lagi. Dan bahkan setelah saya mengatakan itu kepada istri saya, sepertinya ada beban yang sangat berat yang hilang. Ada kelegaan. Iya, kelegaan yang luar biasa. Dan memang saya benar-benar merasa sangat fresh sekali setelah mengatakan itu, dan semuanya berjalan
sangat baik tentunya. Bapak fresh sementara ibu awan tebal gitu ya. Fresh dong dia. Kondisinya pada saat sebelum mengambil keputusan, Oh, iya. pasti ibu kan justru ibu dukanya jadi pindah ke ibu nih. Gitu. Ya, ya betul. Tapi setelah ibu mengambil keputusan apa bu perasaan ibu? Ya setelah saya mengambil keputusan untuk mengampuni ya semuanya lega gitu kan, lega. Memang saya jujur Pak Kue, kalau namanya kita mengampuni orang bersalah itu memang sangat susah ya. Tapi ya disitulah kita mendapat kekuatan dari Tuhan ya. Kalau sebesar apapun, memang saya selalu bilang gini sama suami saya, Pi, coba jujurlah dalam hidup ini. Sebesar apapun kesalahanmu, ceritakan kepada saya, aku bilang. Saya bisa memaklumi, mungkin bisa saya marah, aku bilang, tapi itu kan suatu risiko dari perbuatan, aku bilang gitu kan. Tapi itulah di saat saya bisa mengampuni, saya ada damai sejahtera, ada sukacita gitu, dimana saya berpikir suami saya telah memulai hidup baru gitu. Bapak, dari Bapak sendiri setelah Bapak mengakui perbuatan dan dosa-dosa Bapak, pernah nggak sih Bapak merasa tetap dikejar-kejar oleh rasa bersalah, penyesalan karena Bapak sudah melakukan kesalahan di masa lalu? Ya, baik Mbak Gita. Fase itu juga saya lalui. Fase itu saya lalui walaupun dalam hati saya ada faith bahwasanya saya sudah diampuni, ada keyakinan yang sangat besar bahwasanya saya sudah merdeka dari segala intimidasi si iblis itu. Tapi tetap ya secara manusia saya masih punya keraguan karena kadang-kadang saya berpikir kok begini ya gitu. Kok ini harus kulalui ya gitu, seperti itu. Ya, tapi akhirnya saya kembali mengambil keputusan dalam hati saya. Ya, saya bilang ya terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuniku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu, Kau juga yang Maha Pengampun itu berjanji mengampuniku, dan ya aku percaya bahwa semuanya akan berlalu dan indah tepat pada waktunya. Bapak kalau boleh tahu nih Pak, ini kan menceritakan secara khusus aib ya, bagi betul. Bapak gitu ya. Ya. Bapak ada perasaan malu nggak sih Pak untuk cerita ke pemirsa, untuk ke kita gitu, membagikan kisah hidup Bapak gitu kepada kita sekalian? Urat malu saya putus Mbak Gita. Karena saya dulu malu-maluin gitu. Jadi sekarang urat malu saya udah putus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya rindu pemirsa yang ada di rumah dan semua sahabat-sahabat yang ada di rumah yang menyaksikan kami yang mungkin sedang dalam kondisi gamang, sedang dalam kondisi yang nggak tahu harus kemana, ya saat ini sedang berada di depan TV dan mendapatkan channel kita. Tentunya ini adalah sebuah berkat yang mungkin bisa menjadi sebuah perenungan buat semua pemirsa dari acara New Life ini. Karena apa? Apapun itu bentuk permasalahan itu ada, itu untuk diselesaikan, bukan untuk dilalui secara pribadi, tapi harus diselesaikan secara bersama antara si pihak A dan si pihak B itu sendiri tentunya. Seperti saya dengan istri saya, dan bila kita mau masalah itu segera selesai, ya segera kita duduk berhadapan bersama. Yuk kita selesaikan secara jantan dan secara wanita tentunya, ya kan? Tapi kalau kita tidak mau menyelesaikan, ya tentu kita akan berlari. Orang yang menikah secara rumah tangga itu yang hingga mengakibatkan cerai itu adalah orang yang tidak mau menyelesaikan, orang yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang yang nggak mau sadar aku tuh hanya ciptaan Tuhan, seperti itu. Tapi mereka hanya berpikir seperti ini, ya sudah, dia sudah berdosa. Kadang sebenarnya banyak manusia, banyak teman-teman di luar sana yang mengambil haknya Tuhan, yaitu menjadi penghakim kan. Yaudah suamiku udah jatuh sering gini, udah kalau gitu cerai aja. Dia pikir cerai adalah menyelesaikan masalah. Ya, ini kan seperti ujian, examination. Kalau kita mau lulus, ya harus kita lalui, seperti itu. Dan itu kami alami pemirsa. Jadi kalau bicara tentang malu, saya tidak malu, tapi saya berbangga hati karena Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu mengajar kami untuk menyelesaikan masalah ini bersama, sehingga indah dan tepat pada waktunya. Dan secara khusus mengampuni dosa Bapak gitu ya. Amin. Ya, pasti. Buat pemirsa, kita ngangkat topik ini bukan berarti Anda bisa mengikuti jejaknya Pak Paulus. Ya. Itu baru minta ampun. Bukan. Ini yang pemirsa lihat yang happy ending.
Iya. Maksudnya yang sekarang bukan belum ending Bu, belum ending. Ini kan masih perjuangan yang saat ini bisa melalui proses kebahagiaan dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Tapi berapa banyak mereka yang tidak siap dengan kondisi ini dan mereka tidak bisa memperbaiki. Iya. Jangan suruh berpikir semua wanita sama dengan ibu. Kadang banyak juga wanita yang nggak bisa mengampuni dan akhirnya rumah tangga Anda berantakan. Jadi lebih bagus buat para pria atau para wanita, kita nggak usah punya simpanan yang lain kecuali simpanan deposito. Gitu kan? Amin. Simpanan di bank. Iya. Ya. Pak Paulus, bagaimana kondisi keluarga Bapak dan Ibu saat ini? Apa yang dirasakan sekarang? Ya, saat ini kami merasakan luar biasa dalam kehidupan kami. Dari segi pribadi, hubungan kami semakin terbuka satu sama lain, dan kami lebih bisa menceritakan apapun halnya, dan kami lebih bisa sharing apapun halnya. Sudah di nggak ada dalam rahasia rumah lagi ya? tangga Nggak ada yang kami. ditutup Ya, lagi. ya, walaupun kadang-kadang saya sering lupa untuk menceritakan suatu hal, karena saya sering fokus terhadap suatu pekerjaan. Karena bila saya sudah melakukan suatu pekerjaan, saya sangat fokus sekali, dan saya ingin menyelesaikan itu semua. 1, 2, 3 pekerjaan itu boleh saya lakukan dalam satu masa. Itu sifat saya memang. Tapi yang paling penting kan tidak ada rahasia antara bapak dan ibu sekarang. Ya, saya bersyukur saat ini kami sangat